Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Rabu, 17 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Hari Raya Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-77. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Putra Sirak, bab 10 ayat 1 sampai dengan 8, Mazmur bab 101 ayat 1 sampai dengan 3a, 6 sampai dengan 7. Surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17, Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu negeriku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh cita-cita luhur, pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan ini timbul dari keyakinan bahwa setiap bangsa berhak atas kemerdekaan dan bahwa penjajahan harus dikikis habis dari muka bumi. Pada saat itu dicita-citakan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemerintahan harus memajukan kesejahteraan umum, membina kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Cita-cita inilah yang tertulis dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia ke-77. Tidak hanya masyarakat umum yang merayakannya dengan upacara di lapangan-lapangan, tetapi gereja pun menjadikan hari ini sebagai hari raya liturgi. Gereja menganggap penting peristiwa kemerdekaan suatu bangsa, karena kemerdekaan menjadi pintu gerbang suatu bangsa untuk memimpin dirinya sendiri tanpa dikuasai oleh bangsa lain. Hari ini menjadi hari yang istimewa dan bersejarah bagi kita bangsa Indonesia. Hari kemerdekaan ini mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mempertaruhkan nyawanya demi mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Kita mengingat jasa dan perjuangan mereka yang tidak bisa dibayar dengan uang berapapun banyaknya. Para pejuang yang gugur di medan pertempuran adalah orang-orang hebat dan luar biasa. Mereka memiliki kepribadian sebagai orang Indonesia yang patut dicontohi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-77 ini, ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan bersama-sama. Pertama, hari kemerdekaan menjadi hari penuh syukur bahwa kemerdekaan jangan sekedar menjadi hari formalitas untuk upacara dan memasang bendera di rumah masing-masing. Hendaknya hari kemerdekaan menjadi hari untuk kita merefleksikan diri secara bersama-sama sebagai suatu bangsa. Pertama-tama, hendaknya hari kemerdekaan menjadi hari syukur, yaitu syukur atas pertolongan Tuhan. Tuhan telah turun membantu para pejuang untuk membawa bangsa ini menjadi suatu bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 77 tahun. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian di tanah fana ini. Kedua, hari kemerdekaan menjadi hari untuk menata sikap hidup bersama. Melalui Santo Petrus, kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi orang yang merdeka dan menjadi hamba Tuhan. Arti kemerdekaan menurut iman Kristiani adalah bukan hanya bebas dari segala keterikatan, tetapi bebas untuk memilih kebenaran dan kebaikan. Dalam hal ini, bagi kita
Merdeka berarti memilih Allah yang adalah sumber segala kebaikan dan kebenaran. Kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan untuk berbuat semau kita, tetapi untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Sedangkan Putra Sirak mengingatkan para penguasa pemerintah untuk memimpin dengan bijak dan arif, serta menghantar semua rakyat untuk hidup sejahtera. Kita diajak untuk memupuk rasa kesatuan dan persatuan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Hidup adil dan jujur seorang akan yang lain. Kita merajut persatuan di antara kita di bawah lambang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Kita semua bersaudara. Ketiga, melaksanakan kewajiban kita sebagai bangsa dan gereja. Yesus telah mengajarkan kita untuk mencintai bangsa ini dan mencintai Tuhan. Dia mengatakan, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Kita mengisi kemerdekaan ini dengan bekerja keras, melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara, yakni membayar pajak dan semua yang lain. Kita berkewajiban mentaati perintah Tuhan dan beribadah kepadanya. Dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu negeriku. Saudara, ciptakan hati yang hening. Rasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai bangsa kita, tanah tumpah darah kita. Bawalah dalam doamu seluruh warga negara dan teristimewa para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus Putra-Mu. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami, agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, peri kemanusiaan, kerukunan, dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi, dirgahayu Indonesiaku, dirgahayu negeriku. Salam, doa dan berkatku untukmu, saudaraku sebangsa dan setanah air di seluruh persada Nusantara ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.